Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama dengan Impact Community Indonesia. Dan terima kasih buat kehadiran dari Maluku, Nias Selatan, Halmahera Utara, TTS, dan juga Kalimantan Barat, dan dari Donggas. Luar biasa sekali. Nah, kita sebentar akan dilengkapi sama Pak Brian Lucas Wong. Dia adalah seorang pembicara training dari program Purpose Driven Movement. Beliau juga adalah sekda dari GSJA 2 DKI Jakarta, dan beliau melayani di GSJA CWS Kelapa Gading. Mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah buat hambanya. Yes, silakan waktu dan tempat, saya serahkan sama Pak Brian. Oke, thank you Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Thank you Pastor Jojo. Merupakan satu kehormatan bagi saya pada hari ini bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya sudah diperkenalkan tadi, Brian Lucas Wong. Saya memang tinggal di Kelapa Gading juga, seperti Pastor Jojo. Saya sudah menikah dan dikaruniakan oleh Tuhan seorang putra, ya. Sekarang berusia 17 tahun. Tahun ini tidak ada tanggal lahir dia di kalender, karena tanggal lahir dia hanya 4 tahun sekali di kalender, yaitu 29 Februari. Dan dia adalah seorang atlet renang, jadi kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini jadwal saya berubah. Saya bangun bersama dia jam 3 pagi. Jam 4 pagi saya udah sampai ke kolam renang, mengantar dia di sebuah klub renang yang terbaik di Indonesia, yang dulunya pendirinya adalah perenang legenda Richard Sambera. Kemudian biasanya saya antar dia jam 4 pagi, sampai di sana dia latihan kira-kira 5.000 meter di dalam 10 program, dan setiap hari berbeda-beda programnya. Dan sampai jam 6, nanti setelah itu baru saya kembali lagi mengantarnya, kembali lagi ke Kelapa Gading. Puji Tuhan. Oke, saya akan share screen dan saya akan matikan video saya ya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa saya matikan video saya ya. Yang jelas adalah supaya saudara bisa fokus kepada apa yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hari ini selama 70 menit ke depan ini kita akan berbicara mengenai pelatihan Zoom menggunakan HP dan laptop. Jadi kita tidak fokus kepada misalnya tablet, misalnya pakai iPad, ya itu settingannya pasti berbeda lagi, ya. Tetapi yang biasanya orang gunakan adalah handphone dan laptop, ya. Dan tentunya juga di dalam handphone dan laptop ada perbedaan. Fiturnya pasti lebih banyak di laptop, ya. Menurut saya the best adalah laptop, lebih daripada iPad, lebih dari tablet, ya. Jadi seandainya nanti di dalam acara ini ya bisa minta tolong juga co-host Pak Samosir atau siapa aja, kalau misalnya ada gangguan atau misalnya suara saya terputus atau gimana ya, bisa info aja langsung pakai mic, gak apa-apa, diinterupsi gak apa-apa. Baik, oke. Kita akan pelatihan ini untuk menjadi host, co-host, dan partisipan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam partisipan, ya ada 137 orang di dalam partisipan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di belakang nama mereka ada host, ya, ada co-host dan host. Host itu sekarang adalah Impact Community ID, ya. Saya menjadi co-host, kemudian saya masuk dengan 2 alat, ya. Kenapa saya masuk dengan 2 alat? Supaya saya juga bisa melihat apa yang ditampilkan di layar Bapak Ibu juga, ya. Saya untuk memastikan. Nah, kalau kita memakai 2 alat, misalnya sekarang saya pakai handphone dan pakai laptop, ya, maka yang benar adalah salah satu alat harus saya disconnect audio, suaranya harus dimatikan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di partisipan, ada mic-nya hilang ya di nama saya itu. Tidak seperti di tempat Bapak Ibu yang ada gambar video dan ada gambar mic-nya. Kenapa? Supaya tidak bergema pada waktu berbicara.
Itu adalah salah satu cara untuk mengatasinya, ya. Cara yang kedua adalah memang bisa juga menggunakan satu alat menggunakan earphone supaya tidak bergema. Nah, berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Saya akan kalau Bapak Ibu yang pakai pointer, ini ada namanya laser pointer ya, di sini bisa dilihat ya, yang merah-merah yang sedang bergerak ini. Jadi ada host, ada co-host, dan ada partisipan. Nah, kita akan mulai dari yang namanya handphone. Ya, begitu biasanya kita setelah kita mendownload aplikasi Zoom dan kita mau mengikuti sebuah Zoominar seperti sekarang ini, biasanya pasti kita klik logo Zoom dan kemudian akan muncul seperti ini, ya. Yang sedang bergerak, yang merah ini yang pointer ya, ada tulisan start a meeting, kemudian tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan icon ini ya, dengan gambar ini adalah gambar setting ya, gambar setting. Dan setelah itu ada join a meeting. Saya kira tadi kita semuanya masuk dari sini, saya rasa ya. Join a meeting, Bapak Ibu klik ya. Kemudian Bapak Ibu akan isi meeting ID, kemudian akan mengisi password-nya. Setelah mengisi dengan benar meeting ID dan password, barulah masuk ke ruangan Zoom di mana kita sekarang berada. Nah, biasanya untuk pertama kalinya biasanya orang akan sign up. Ya, sign up itu adalah mendaftar alamat email kita, password, dan sebagainya di situ. Sehingga pada waktu kita mengikuti sebuah Zoominar, kita tinggal sign in. Ya, tinggal sign in. Saya kira-kira sih bisa tahu ya. Saya kasih contoh ya. Coba saya lihat ya. Saya sebut nama nggak apa-apa ya. Contoh. Contohnya misalnya ada yang pakai nama 5-star ya. 5-star itu ada kemungkinan kalau yang nggak ada gambarnya, maksudnya nggak ada foto profilnya, dia biasanya masuk lewat join a meeting. Ya, dia tidak menggunakan account dia, sign in. Jadi ada beberapa cara pada waktu kita mengikuti sebuah Zoominar. Ya, kalau misalnya saya tidak mau pakai account saya masuk, ya, maka misalnya saya masuk langsung join a meeting, kemudian saya masukin meeting ID-nya dan password-nya, maka yang akan muncul adalah BL. Nanti ada logonya. Seperti ini misalnya Acen, ya, Acen A, Adriani Ruru AR, ya, seperti itu. Nah, biasanya mereka masuk lewat join a meeting. Tetapi kalau kita yang masuknya lewat sign in, jadi ada 3 cara sebenarnya untuk masuk di dalam ruang Zoom. Yang pertama join a meeting, tidak menggunakan account kita. Yang kedua sign in, menggunakan account kita. Ya, biasanya kita pasti taruh foto di situ. Ya. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah yang paling kanan ini. Ini contoh ya, saudara misalnya terima WA seperti ini. Pelatihan Zoom untuk host dan co-host untuk partisipan dengan menggunakan HP dan laptop. Tanggal segini, jam segini, pembicaranya ini. Kemudian ada link HTTPS, bla bla bla, belakangnya UUT09. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu klik ini, ya, ini langsung bisa masuk ke ruang Zoominar. Jadi ada 3 cara kita masuk di dalam sebuah ruang Zoominar, ya. Saya ulangin ya. Yang pertama, dengan join a meeting, masukin meeting ID, masukin password. Ya. Yang kedua, masuk dulu sign in, ya, pakai account-nya kita, baru kita masukin, baru kita klik join, kemudian meeting ID kita masukin, baru kita masukin password-nya. Atau yang ketiga, langsung klik aja link-nya ini. Ya. Karena pada waktu saya diberikan hanya gambar, tidak ada link-nya, jadi saya harus klik meeting ID-nya, password-nya.
Padahal ada 3 cara, ya. Ada 3 cara. Kalau Bapak Ibu misalnya misalnya saya mau melihat linknya dari Impact Community ID, saya bisa tahu https://us02 bla 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 belakangnya QT09. Nah, itu adalah link, ya. Jadi ada 3 cara pada waktu kita masuk ke dalam sebuah acara seminar. Ini adalah kita mengganti nama kita di sini, kemudian kita klik join a meeting, ya. Baik. Berikutnya, setelah ini masih handphone dulu ya, nanti kita akan masuk ke laptop. Setelah kita masuk di ruang Zoom, ini menggunakan handphone, biasanya akan muncul seperti ini, ya. Suka muncul tulisan nih, call via device audio, terus dial in, ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena settingan Bapak Ibu belum begitu benar, ya. Sehingga kalau ada muncul kata seperti ini, call via device audio, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mendengarkan suara seperti tadi ya, sebelum acara dimulai ada suara musik, ya. Bapak Ibu tidak akan bisa mendengarkan. Jadi seringkali kalau di dalam sebuah acara kita lihat ya sebagai co-host, kita lihat tuh peserta yang masuk ada nggak yang belum terkoneksi dengan audio. Kalau belum terkoneksi dengan audio, jalan satu-satunya adalah kita chat ke mereka atau memberikan mereka gambar yang nanti akan saya tunjukkan juga. Karena kalau kita mau ngomong 1000 kata juga, mereka tidak akan bisa mendengarkan, ya, karena mereka belum terkoneksi dengan audio, ya. Yang dimaksud dengan audio adalah gambar ini, ya, seperti speaker, ya, ini audio, gambar audio ini. Nah, biasanya akan muncul di sini, di sebelah kiri paling atas di handphone. Kalau belum muncul di sini, pasti akan muncul seperti ini. Dia suruh join audio. Ya, baru kita klik call via device audio. Begitu kita klik ini call via device audio, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Kan ada tulisan you are using the device audio. Audionya, logo audionya akan muncul, ya, gambar audionya. Bapak Ibu lihat ya, gambar yang ini sama yang sebelah kiri bedanya apa? Yang pertama, di sini tidak ada gambar audio. Yang di sebelah kanan ada gambar audio, ya. Yang kedua, di sini ada tulisan join audio. Dan muncul call via device audio. Yang di sini tidak ada lagi. Ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah gambar audionya udah muncul atau belum. Kalau gambar audionya belum muncul, sampai Tuhan Yesus datang juga tidak akan dapat terdengar suara host maupun co-host. Ya. Nah, tadi bagaimana saya tahu linknya dari ICI ini adalah saya klik seperti ini. Ya. Ada seperti ini yang bisa kita klik, ya, di Zoom ini ada gambar ini ya, kita bisa klik di situ dan nanti akan kelihatan seperti itu ya di sini. Baik, ini adalah yang bawah saya perbesar ya supaya mempermudah kita untuk melihatnya. Sedangkan pada saat ini tadi saya lihat karena masih banyak yang nyalakan video, jadi saya bantu untuk mematikan videonya. Jadi udah di setting bahwa Bapak Ibu untuk sementara kecuali host dan co-host ya, untuk peserta tidak bisa menyalakan video dan tidak bisa menyalakan mic, tetapi tetap bisa chat ya, chat tetap dibuka, tetap diizinkan untuk chat. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Berikutnya ini adalah gambar yang lebih besar lagi ya, kita lihat ya. Dan ini adalah cara yang tadi saya barusan jelaskan
untuk connect audio ya. Klik join audio, kemudian langkah kedua klik call via device audio. Terus gambar audio di sebelah kiri akan muncul dan itu tandanya bahwa dapat mendengarkan suara host maupun co-host serta suara kalau dipasang musik akan kedengaran juga ya. Berikutnya adalah ini ringkasannya ya, ringkasannya. Bapak Ibu lebih mudah gambar yang tadi yang sebelumnya atau gambar yang ini. Ini adalah langkah-langkahnya supaya terkoneksi ya. Tetapi sebenarnya ada satu cara yang Bapak Ibu tidak perlu setiap kali mengikuti Zoom, Bapak Ibu selalu klik call via device audio, baru terkoneksi suara dari host maupun co-host. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah pada waktu kita belum masuk ke ruang Zoominar, ini yang tadi setting. Cara pertama adalah klik di sini setting. Nanti dia akan muncul gambar ini. Ada tulisan meetings, kita klik. Dan di dalam meeting settings, ada auto connect to audio. Itu biasanya pasti dalam keadaan off. Ya. Nah, kita klik di situ, nanti ada pilihan off sama call over internet. Ya, call over internet. Setelah itu nanti akan berubah seperti ini. Ya, akan berubah seperti ini. Kelihatannya tadi saya sempat lihat ada yang oke. Ada yang bertanya ya, bagaimana supaya suara kita yang live sama yang sama-sama join tidak bergema. Kalau suami istri di ruangan yang sama pasti akan bergema kalau dua-dua menyalakan speaker ya, menyalakan audionya. Jadi salah satu caranya adalah nanti diajarkan juga ya supaya satunya harus disconnect audio ada di titik 3 itu settingannya. Nah, kembali lagi, satu kali lagi ya. Klik. Ini adalah setting satu kali, otomatis audio selalu on di dalam setiap Zoominar. Ya. Setting, akan muncul seperti ini, kemudian klik meetings, kemudian nanti posisinya off, kita ganti dari off ke call over internet, dicentang. Begitu dicentang, dia akan berubah menjadi call over internet. Begitu selesai ini, Bapak Ibu masuk di dalam Zoominar, dengan setting satu kali ini, maka seterusnya setiap kali Bapak Ibu masuk di dalam Zoominar, tidak perlu setting lagi, langsung bisa kedengaran suara dari host maupun co-host. Ya. Nggak usah dilakukan seperti gambar ini lagi. Tidak akan muncul lagi yang namanya call via device audio. Tidak akan muncul lagi. Ya, tidak akan muncul seperti ini lagi. Nah, itu adalah salah satu setting yang akan sangat membantu kita di dalam Zoominar. Berikutnya. Masih tetap dalam posisi handphone, ya. Kalau kita lihat di sini ada audio, berarti udah dapat terdengar ya suara audio kalau di handphone kita. Dan di dalam handphone kita, kalau unmute ya, ini unmute ini coba ya, bentar ya. Oke. Ini unmute ini, itu gambarannya seperti kalau Bapak Ibu pernah lihat sidang DPR ya. Di dalam sidang DPR mereka duduk, di depan mereka ada meja, di meja mereka masing-masing, misalnya di dalam ruang rapat itu ada 50 orang, ada 50 mic ya. Jadi pimpinan duduk di depan 5 orang misalnya ya, wakil ketua ya, apalagi lah namanya gitu ya. Kemudian nanti ketua akan sampaikan sesuatu, setelah sampaikan sesuatu kalau ada pertanyaan ya, mereka tidak perlu datang maju ke depan untuk pegang mic.
Tapi di depan meja mereka sudah ada mic-nya. Mereka tinggal pencet dan kemudian mereka akan ngomong. Setelah mereka selesai ngomong, ya, setelah mereka selesai berbicara, mereka akan matikan lagi. Ya, betul ya, seperti itu. Nah, ini fungsinya juga sama seperti ini, ya. Jadi kalau kita tidak berbicara atau lagi tidak ngomong, ini dimatikan. Baik apakah kita di cell group, apakah di pelatihan, ataukah di acara-acara yang lain. Intinya adalah selama kita tidak berbicara, jangan biarkan ini on. Kenapa? Karena suara di sekitar Bapak Ibu akan masuk dan akan terdengar oleh semua partisipan. Ya, saya kasih contoh. Ini acara Aras Nasional, ya, tingkatannya tinggi sekali. Aras Nasional nih, pendeta-pendeta. Yang hadir lebih dari 500 orang. Tetapi karena host dan co-hostnya tidak terbiasa atau tidak terlatih di dalam Zoominar, mereka tidak tahu cara settingnya. Jadi sementara pembicara ya menyampaikan materinya, yang lain tetap bisa buka mic. Jadi apa yang terjadi, ruangan itu seperti pasar, ya, berisik sekali. Semua suara masuk, ya. Ada yang lagi ngomong sama anaknya, tolong dong ambilin papa minum. Semua orang kedengaran. Nanti yang satu lagi istrinya lagi nyuci piring, suaranya masuk juga. Jadi seperti pasar pokoknya, ya. Nanti ada suara, misalnya suara pintu, suara apa aja, semuanya masuk. Bayangkan kalau ratusan orang dengan begitu banyak suara, itu pasti akan terganggu. Konsentrasi kita yang mendengarkan pasti akan terganggu. Itulah sebabnya kita, ya, kalau sebagai partisipan yang baik, ya, kalau host dan co-hostnya tidak tahu cara setting, maka kita sendiri yang istilahnya tahu diri lah, kita yang matikan mic kita, supaya suara di sekitar kita tidak bocor, masuk ke semua peserta. Nah, syukur karena di acara ini kita tahu cara settingnya, makanya kita tidak membiarkan Bapak Ibu bisa menyalakan mic dan video, ya. Tujuannya banyak sekali sebenarnya. Tujuannya Bapak Ibu tidak tidak ada suara yang bocor, ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu pakai kuota, itu akan lebih irit kuota, ya. Semua kita lebih irit kuota juga. Lebih irit kuota, kemudian membantu kita juga konsentrasi. Ya. Seringkali orang tidak mengerti hal ini. Ya. Saya mundur sedikit ya, saya mundur sedikit dulu. Orang tidak mengerti hal ini. Coba Bapak Ibu lihat ya, yang saya sedang bergerak pointer saya. Mereka menyalakan ini. Ini kan kalau unmute ini tidak nyala, ya. Kalau host maupun co-hostnya tidak tahu cara setting untuk mematikan mic-nya semua peserta dan mic ini dibiarkan terbuka, ya. Misalnya sebelum acara, ya. Sebelum acara kadang-kadang orang atau pada waktu acara mereka menyalakan mic. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa ya Bapak atau Ibu menyalakan mic? Saya yakin jawaban mereka akan begini. Supaya saya dapat mendengarkan suara pembicara. Ya, pasti mereka jawabnya begini. Supaya saya bisa mendengarkan suara pembicara. Padahal ini beda fungsinya. Mic ini fungsinya untuk berbicara, bukan untuk mendengar, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara, kalau kita mau ngomong, baru kita menyalakan. Kalau kita lagi tidak ngomong, kita matikan. Ya. Jadi konsep yang salah, seringkali yang salah adalah gambar ini. Ya. Orang berpikir ini untuk mendengar, padahal mic ini untuk berbicara. Untuk mendengarkan, Bapak Ibu harus audio ini yang harus muncul di handphone Bapak Ibu yang paling kiri. Ini untuk mendengar. Ini untuk berbicara. Ya, cukup jelas ya, Bapak Ibu ya. Konsep kedua yang salah adalah orang suka nyalakan video.
Ya, tujuannya apa? Kalau kita tanya, kenapa ya Bapak atau Ibu menyalakan video? Kemudian dia akan menjawab begini, supaya saya dapat melihat apa yang ditampilkan di layar oleh pembicara. Padahal Bapak Ibu, tujuannya bukan itu. Kalau Bapak Ibu nyalakan video, maka semua orang, sekarang ada 154 partisipan. Maka 154 partisipan akan dapat melihat Bapak Ibu. Ya. Layar yang ditampilkan sekarang ini, tanpa Bapak Ibu nyalakan video, Bapak Ibu tetap bisa melihat kan layarnya. Tanpa Bapak Ibu menyalakan mic, Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya kan. Kenapa? Karena yang pertama terkoneksi dengan audio, yang kedua karena saya share screen pakai fitur ini, share ini ya, yang nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Jadi mohon di dalam Zoominar berikutnya Bapak Ibu udah lebih pintar lah ya, udah lebih canggih ya. Kalau tidak berbicara, mic-nya dimatikan kalau host atau co-hostnya tidak tahu cara settingnya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Baik, jadi pada waktu seorang host maupun co-host share screen, ini ada share ya, screen. Ini yang biasanya kita gunakan, biasa screen ya. Kalau share whiteboard ini ya biasanya guru-guru juga pakai sih ya. Guru-guru juga pakai. Apalagi kalau guru-guru Mandarin ini sangat membantu mereka sekali. Kalau guru-guru Mandarin share whiteboard mereka bisa menulis bahasa Mandarin ya, pinyin itu dengan lebih mudah. Garisnya gimana, cara menulisnya begini ya. Nah, urutannya harus begini dulu baru begini ya. Itu akan membantu murid-murid untuk lebih tahu cara yang benar di dalam penulisan bahasa Mandarin ya. Tetapi share whiteboard ini juga bisa dipakai untuk menggambar, mau menggambar bulatan, segitiga, mau gambar rumah, mau gambar apa, lebih mudah ya. Pada waktu seorang guru mengajar murid-muridnya, dia bisa menggunakan share whiteboard. Di share whiteboard itu selain bisa menggambar juga bisa menulis, kata-kata juga bisa ditulis di situ ya, bisa ada dikasih warna dan sebagainya. Sedangkan yang sekarang saya lakukan adalah saya share screen ya, share layar. Jadi apa yang ada di layar saya akan terlihat juga di layar Bapak Ibu ya, saya share screen. Kemudian setelah kita belajar unmute, start video, fungsi-fungsinya, share screen, maka partisipan ya. Partisipan ini contoh nih di dalam sebuah acara ya, Bapak Ibu bisa lihat nih hostnya siapa, co-hostnya siapa. Kalau ada gambar hijau begini itu tandanya lagi share screen ya, lagi share screen. Nah, misalnya ini yang namanya Prestiar, Adri, Adang, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai partisipan atau disebut sebagai peserta. Ya, sebagai peserta. Kuasa, ya, bagi saya ini, kuasa tertinggi di dalam sebuah Zoominar ada sama host. Kenapa? Hanya host yang bisa mematikan, ya. Hanya host yang bisa mematikan ruangan Zoom, ya. Co-host tidak bisa melakukannya. Ya, co-host hanya bisa membantu mematikan mic, mematikan video, merename nama orang, ya itu yang biasanya co-host lakukan ya. Share screen juga bisa, share musik, video, ya bisa. Nah berikutnya Bapak Ibu, di sini tadi kan ada pertanyaan, kalau Bapak Ibu menggunakan dua alat, kenapa ada bergema? Jadi salah satu alatnya harus diklik ini, disconnect audio. Ya, disconnect audio ini harus diklik sehingga di dalam satu ruangan kan nggak perlu ada dua suara kan, karena menggunakan dua alat jadi satu suara aja, yang satu hanya melihat gambar tetapi yang duanya melihat gambar tetapi yang satu hanya menyalakan audio dapat terdengar oleh dua orang karena di ruangan yang sama. Sedangkan chat ya, ini sudah sering digunakan, jadi saya yakin Bapak Ibu tahu.
Sedangkan di chat ini juga sebenarnya ada juga pilihannya. Kita bisa mematikan chat, bisa. Ya, kalau saya mau mematikan chat saat ini juga bisa. Nanti Bapak Ibu chat nggak akan bisa. Bisa. Chat ini juga bisa ditujukan hanya untuk host aja, bisa. Ya, jadi nggak semua orang bisa melihat chatnya, ada settingannya. Ya. Kemudian ini di handphone ini ada namanya enable original sound. Nah, ini penting. Bagi Bapak Ibu yang biasanya main gitar ya sambil menyanyi, main gitar sambil menyanyi, saya sarankan kalau Bapak Ibu dijadikan co-host, maka Bapak Ibu setting seperti ini, enable original sound. Kenapa? Pada waktu saudara main gitar sambil menyanyi, suaranya akan lebih bagus terdengar oleh partisipan dibandingkan dengan disable. Ya, ini adalah salah satu fitur yang membantu supaya suara Bapak Ibu pada waktu menyanyi dan main gitar akan lebih bagus. Enable original sound. Ya, yang lain-lain nggak begitu penting, saya lewatkan aja. Berikutnya, nah berikutnya ini juga penting. Seringkali di dalam Zoominar kita mendengar begini, ada orang chat nih ya. Pada waktu pembicaranya share screen atau sedang mengajar atau sedang memberikan seminar, ada yang chat begini. Di tempat saya kenapa ya suaranya putus-putus? Terus sebentar lagi orang lain nih ya, orang yang lain lagi berkata, enggak kok di tempat saya bagus, terdengar suaranya jelas. Jadi apa yang salah? Yang salah adalah yang chat, yang berkata, di tempat saya tidak, suaranya lagi putus-putus nih. Itu tandanya di tempat Bapak Ibu jaringannya lagi nggak bagus. Ya, tidak stabil. Biasanya kalau keadaan seperti itu pasti kalau di Google ini kita klik speed test internet pasti di bawah angka 5 Mbps ya. Ini adalah alat untuk mengetes kecepatan internet kita. Ini kira-kira gambarannya kalau boleh saya gambarkan seperti kalau kita naik mobil ya. Kalau naik mobil masuk gang, lambat kan kita kan jadinya kan. Masuk gang soalnya ya, gangnya kecil lagi, harus pelan-pelan. Tapi kalau di jalan tol yang ada 5 jalur, pasti lebih kenceng. Nah, semakin tinggi kecepatan internetnya, semakin lebar jalannya. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Semakin kecil, ya seperti masuk gang gitu. Jalannya harus pelan-pelan. Jadi otomatis ya internetnya ya nggak bisa cepat. Akibatnya terputus-putus kedengarannya. Tetapi kalau seandainya di ruangan ini lebih dari 100 orang, ya, chat berkata, loh, kok saya tidak terdengar suaranya? Suaranya putus-putus semuanya. Semuanya bilang begitu, berarti di tempat saya internetnya lagi gak bagus, di tempat pembicara. Ya, tapi kalau sebagian berkata bagus, sebagian berkata tidak bagus, berarti yang ngomong yang tidak bagus berarti kecepatan internet di tempat Bapak Ibu lagi kurang bagus. Makanya biasanya sebelum kita mengikuti sebuah seminar ataupun kita sebagai host maupun co-host ya, biasanya sebelum acara saya akan tes dulu ya. Di tempat saya ini saya ada 4 alat ya, saya ada karena seringkali WiFi juga bermasalah di sini ya. Jadi kita ada WiFi yang mobile, ada XL, ada Indosat, ada Telkomsel, ada Smartfren. Biasanya saya ngecek dulu. Tadi jam 12 saya udah mulai ngecek, jam 1 saya ngecek lagi, jam 1.30 saya cek lagi. Mana yang paling kenceng, itulah yang akan saya pakai. Ya, kalau di tempat Bapak Ibu di rumah pakai WiFi, misalnya WiFi-nya 5 Mbps, tapi misalnya di tempat Bapak Ibu pakai di handphone Telkomselnya lagi 20 Mbps, ya pakai jaringan Telkomsel gitu kira-kira ya. Jangan pakai yang WiFi ya. Pokoknya mana yang paling kenceng itulah yang kita pakai. Intinya itu ya. Caranya adalah seperti ini tesnya.
Berikutnya, ini adalah host dan co-host, ya. Host bisa mengangkat co-host, co-host tidak bisa mengangkat host. Jadi kuasa mana yang lebih besar? Kuasanya host. Oh ya, host itu kuasanya itu paling inilah ya, paling besar dia kuasanya. Host bisa mengangkat co-host, co-host tidak bisa mengangkat host. Co-host juga tidak bisa mengangkat co-host, ya. Co-host tidak bisa menjadikan si A, si B, si C jadi co-host, tidak bisa. Harus host yang bisa, ya. Nah, co-host caranya adalah klik nama orangnya, kemudian pilih ini, make co-host, ya. Host juga bisa mencabut, ya, mencabut seseorang dari co-host. Saya kasih contoh. Di dalam sebuah pelatihan pada waktu tahun 2020 ya, pada waktu itu belum ada fitur eh, mematikan video peserta. Jadi pada waktu itu yang ikut kita menggunakan Zoom yang 1.000 orang, lebih dari 500 orang yang ikut. Co-hostnya berapa? 30 orang karena seluruh Indonesia dari seperti sekarang ini dari apa namanya dari Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba pada waktu pembicaranya lagi ngomong, ya, lagi memberikan presentasi seperti ini, tiba-tiba di layar ada coret-coretan tuh, ya, ada coretan garis merah-merah, dicoret, seperti seorang anak kecil lagi mencoret di dinding gitu. Kita kaget dong, kita hapus, muncul lagi nih coretan yang lain lagi, ada orang iseng nih, kita bingung kan, ini siapa ini? Nah, pada waktu itu saya menjadi host, saya harus mengambil keputusan. Mau nggak mau, yang pertama, partisipan tidak mungkin melakukannya. Yang mungkin melakukannya adalah co-host. Jadi co-host, maaf nih, co-host yang saya curigain, saya cabut dia dari co-host. Dia jadi partisipan dulu, ya. Karena pada waktu itu kan saya juga tidak mengenal co-hostnya. Pokoknya di dalam acara itu dari Sumatera berkata, tolong si A, si B, si C dijadikan co-host. Dari Kalimantan berkata, oh tolong ya si M, si N, Z dijadikan co-host. Nah, nama-nama itu ya udah kita jadikan co-host. Tapi pada waktu ada acara seperti itu, tiba-tiba ada kejadian seperti itu, saya harus ambil keputusan. Mulai saya cabut. Dari 30 orang tinggal 15 orang. Masih ada juga. Cabut lagi. Sampai tinggal 5 orang. Yang saya yakin orangnya yang saya kenal baik. Setelah selesai acara, baru ketahuan. Salah satu yang menjadi co-hostnya, dia tinggalin handphonenya dan dimainin sama anaknya. Bisa bayangin nggak? Co-host tinggalin handphonenya dan dimainin sama anaknya. Anaknya yang masih kecil ya coret-coret itu. Ya, coret-coret. Nah, itu terganggu sekali pada waktu itu. Kira-kira kejadiannya ada 5 menit. Nah, jadi ingat, host itu bukan hanya bisa mengangkat co-host, host itu juga bisa mencabut co-host supaya dia jadi partisipan. Ya, dia punya kuasa seperti itu. Ya, host bisa menutup ruangan. Ya, host bisa menutup ruangan Zoom. Co-host tidak bisa. Co-host kalau itu dia paling-paling live aja, live meeting. Ya. Tapi kalau host, dialah yang bertugas untuk mematikan. Begitu dia mematikan ruangan Zoom, maka semua partisipan di handphone kita, di alat yang kita pakai, semuanya Zoom-nya akan mati. Ya, seperti itu. Nah, yang satu lagi yang penting juga, host maupun co-host, dia bisa remove partisipan. Ini contoh ya, contoh. Tiba-tiba kalau di dalam partisipan ini, ya, kalau misalnya tadi siapa ya tadi ya? Tadi yang partisipan misalnya ya, misalnya Ibu Vivi deh ya, Ibu Vivi lagi lihat nih nama-nama partisipan. Tiba-tiba di dalam nama partisipan ada tulisannya begini, antikris. Apa yang akan Ibu Vivi lakukan? Tiba-tiba dia kasih nama antikris. Kalau enggak dia bilang si jahat tiba-tiba. Kan itu orang kadang-kadang ada yang iseng kayak begitu di dalam acara-acara, ya.
Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan pasti yang pertama kita chat dia dulu. Sore Pak atau Ibu, boleh tahu ini namanya siapa? Dia tidak respon. Apa yang akan kita lakukan? Kita coba buka mic-nya dia. Dia nggak mau buka juga. Kita coba buka videonya dia. Dia mau nggak videonya dibuka? Nggak mau juga. Apa yang harus kita lakukan? Keluarkan dia. Mau nggak mau. Daripada tiba-tiba itu adalah hacker, ya kan? Nah, caranya adalah remove, ya, pakai cara remove, ya, remove. Remove partisipan. Jadi host maupun co-host bisa mengeluarkan orang dari ruangan Zoom. Ya, berikutnya adalah kita lihat ya. Nah, seperti tadi kita masuk ya. Jadi sebenarnya ini ada 3 settingan. Di dalam Zoom ini ada 3 settingan. Settingan pertama adalah melalui website ya di Google, kita ketik Zoom, nanti kita sign in di situ, masukin alamat email Zoom-nya ya. Tentunya kalau di Zoom ini hanya mungkin 1-2 orang aja yang mengetahui alamat email sama passwordnya ya. Masuk di situ, sign in. Nah, nanti di situ ada begitu banyak pengaturan di situ ya. Harus pelan-pelan dilihat ya. Kemudian yang settingan kedua adalah di sini ya, yang digambar yang sekarang ini. Di gambar ini saya sebut karena ini kan kita belum join ya, kita belum join, kita juga belum buka. Kalau kita sebagai host atau sebagai host lah, kita belum buka ruang Zoom kan. Nah, posisi pada saat seperti ini, saya namakan ini posisi settingan di luar ruang Zoom. Jadi yang pertama tadi settingan melalui website, yang kedua settingan di luar ruang Zoom, ya, yang di gambar ini adalah settingan di luar ruang Zoom. Ada juga yang ketiga settingan di dalam ruang Zoom. Saya ulangi ya. Yang pertama yang pertama di website, yang kedua settingan di luar ruang Zoom, yang ketiga adalah settingan di dalam ruang Zoom. Ya, ini adalah settingan-settingannya. Ini masih ada logo setting. Ya, kita bisa setting di sini. Ya, seperti ini. Oke, berikutnya. Berikutnya, kalau kita sebelum masuk di dalam ruang Zoom, kita juga bisa pakai cara yang lain untuk connect audionya, yaitu yang tadi, yang ini saya kasih garis putus-putus ini ya, yang biru ini. Bisa ya, di setting ini kita masih bisa. Ya. Berikutnya. Berikutnya biasanya kalau kita mau membuka ruang Zoom, kita new meeting, kemudian kita kalau sebagai host, kita akan start meeting ya. Maka akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini artinya apa? Kalau ada gambar audio ini berarti Bapak Ibu udah dapat terdengar suara ya, terdengar suaranya. Ini tadi udah kita bahas juga ya. Jadi saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini caranya kalau partisipan ya, misalnya partisipan, kita mau ganti nama dia adalah di sini. Ya, klik partisipan, kemudian setelah itu kita rename. Ya, rename. Misalnya ganti jadi wilayah 1 Pendeta Brian Lucas Wong, bisa ya, seperti itu. Cara untuk merename. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai settingan ini di handphone ya, kelas Bapak Ibu saya sebut udah bukan di basic lagi, udah intermediate lah ya, udah intermediate. Di sini tentu kita lihat ada titik 3, ada raise hand, ada record ya. Kami tidak sarankan kalau di handphone itu di record ya, karena biasanya kan gede ya. Kalau rekamannya ini biasanya sih ya bisalah 1 giga itu 1 jam ya, 1 jam bisa 1 giga. Jadi kasihan handphonenya nanti.
Nah, kalau kita sebagai host dan co-host, di handphone kita pasti ada dua ini, security sama meeting settings. Kalau di tempatnya partisipan, tidak akan ada security dan meeting settings. Di dalam security, ini kita lagi ngomongin, ya, topik kita lagi host dan co-host ya, dengan handphone. Di settings, ya, di settings ini ada tulisan log meeting. Apa yang terjadi kalau kita log meeting? Yang terjadi kalau kita log meeting, maka orang lain tidak akan bisa masuk. Makanya kita selalu off. Kapan kita menggunakannya tergantung acara. Saya kasih contoh. Misalnya kita mau meeting 5 orang. Ya. 5-5-nya sudah masuk di dalam ruang meeting, maka kita boleh log meeting. Karena kita lagi rapat ngomongin sesuatu yang private. Supaya orang lain yang seandainya dia tahu meeting ID, passwordnya maupun linknya, dia tidak bisa masuk. Karena ruangan itu di-lock, dikunci. Ya, seperti itu. Waiting room, kita bisa menggunakannya, bisa tidak, tergantung semua settingan ini adalah tergantung dari acara yang akan kita lakukan. Ya, waiting room itu diumpamakan seperti kalau kita ke rumah sakit atau puskesmas lah ya. Biasanya sebelum ketemu sama dokter, kita pasti disuruh di ruang tunggu. Nah, itulah ruang tunggu, waiting room. Ya, belum bisa masuk ke ruang Zoom. Makanya di waiting room. Bisa taruh di situ. Kadang-kadang misalnya ada seminar atau pelatihan atau ada acara yang berbayar, mereka juga menggunakan waiting room. Mereka lihat dulu di waiting room. Nama kita ada gak? Kalau ada, baru dia izinkan kita masuk. Kalau tidak ada, dia tidak akan izinkan kita masuk. Berikutnya adalah allow participant who. Ya, di dalam allow participant who ini ada share screen. Share screen itu artinya allow participant who, mengizinkan partisipan untuk share screen. Mau nggak kita mengizinkan partisipan untuk share screen? Di awal-awal penggunaan Zoom pada waktu pandemi itu, kita seringkali mendengar orang berkata begini, kamu tahu nggak, pada waktu saya mengikuti sebuah Zoominar, tiba-tiba ada gambar loh. Gambar porno tiba-tiba bisa muncul. Gambar iseng, ada orang iseng. Kasih gambar, tampilkan gambar, semua kita bisa melihatnya. Waduh, jangan-jangan kita bisa dihack nih, katanya. Dia soalnya bisa tahu loh, gitu kan. Nah, kenapa? Karena host maupun co-host tidak tahu cara settingnya. Selama kita tidak mengizinkan partisipan untuk share screen, kalau ada gambar yang muncul, itu hanya pasti dijamin 100%, pasti hanya dari host maupun co-host. Hanya dua orang itu aja, host dan co-host. Karena kita udah off-kan. Ya, kita tidak izinkan partisipan untuk share screen gitu. Nah, berikutnya adalah chat. Yang di chat ini Bapak Ibu adalah kita seperti yang tadi saya bilang, bisa kita matikan chat, no one, ya, host only maupun everyone. Dan berikutnya itu adalah start video. Nah, di tahun 2020 itu belum ada fitur ini. Ya. Baru masuk tahun 2021 ada fitur ini. Mungkin banyak orang yang komplain juga ke ke Zoom ya. Karena banyak orang yang menyalakan video itu bisa membuat bandwidth kita jadi low ya. Karena begitu banyak orang yang menyalakan video ya. Dan kemudian biasanya rename itu kita izinkan orang untuk mengubah namanya, unmute itu kita tidak izinkan. Ini adalah cara setting ya. On off-nya tergantung acara yang akan dibawakan ya, atau diadakan. Berikutnya ini adalah kalau mute open entry biasanya kita on ya. Jadi begitu orang masuk
mereka langsung terkunci. Mereka punya mic-nya, ya. Sedangkan play, join, and leave sound bisa on, bisa off, tergantung ya. Kadang-kadang kalau kita pengen tahu siapa yang udah masuk, ada suara ting tong gitu. Ya, kira-kira begitu. Kalau dia keluar, juga ada suara kayak hembusan angin. Dan ini yang tadi saya bilang, bahwa host itu bisa end meeting for all. Dan ini tidak akan muncul di tempatnya co-host. Ya, hanya muncul di host. Berikutnya, nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang handphone ya. Sekarang kita ngomongin dengan laptop. Ya. Di laptop Bapak Ibu, di bawahnya ada mute, stop video, security, partisipan, chat, share screen, record, breakout room, reaction, ya, dan sebagainya. Kita mulai. Yang pertama, mute itu, begitu kita mute, itu akan ada pilihan seperti ini. Ya, sebelum acara kita bisa tes mic, ya. Kita bisa tes mic kita di sini nih. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri, ya. Baik tes mic speaker maupun mikrofon ada di situ. Sedangkan kalau kita klik leave computer audio, itu tandanya kita tidak dapat mendengarkan suara dari pembicara, ya, host maupun co-host. Kalau kita klik ini. Sedangkan kalau kita klik audio setting, nanti ada lagi settingannya di dalamnya, banyak, ya. Ini adalah settingan di dalam ruang Zoom, ya. Saya ulangin. Tadi saya katakan bahwa settingan itu ada 3. Yang satu di website, yang kedua di luar ruang Zoom, yang ketiga di dalam ruang Zoom. Ini adalah settingan di dalam ruang Zoom. Jadi banyak sekali fitur-fitur di dalam Zoom dan settingan-settingannya. Ya. Ini adalah start video. Kemudian kita lihat ya berikutnya. Di dalam start video juga ada choose virtual background ya. Biasanya orang bisa pakai background seperti ini. Ada yang blur, ada yang apa aja ya. Kita bisa ambil sebenarnya caranya adalah kita ke Google ya. Kita klik apa yang kita suka di situ. Kemudian kita cropping di situ. Masukkan ke sini ya pakai virtual background. Virtual background tidak ada di handphone setahu saya. Ya sampai hari ini, kecuali mungkin handphone yang sangat terbaru itu ada, ya. Sedangkan kalau di laptop maupun di komputer ada, ya virtual background ini. Berikutnya, nah di dalam virtual background itu adalah seperti ini, biasanya kita bisa ambil, ya kita bisa add dulu, masukin di sini. Jadi kapan aja kita mau pakai background yang mana sudah ada. Berikutnya, Bapak Ibu. Nah, security ini hanya ada di host maupun co-host. Ya, tidak akan muncul kalau Bapak Ibu sekarang yang lagi mengikuti pelatihan ini menggunakan laptop, tidak yang sebagai partisipan ya, tidak akan muncul security di tempat Bapak Ibu. Ya, security ini hanya muncul di tempat host maupun co-host. Ya. Nah, settingan ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya pada waktu di handphone ya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mau tahu acara kita saat ini ya, acara kita saat ini adalah saya tidak mengizinkan partisipan untuk share screen. Ya, partisipan boleh chat, partisipan boleh rename ya. Itu yang settingan sekarang. Ya, jadi ada settingannya. Ini kalau kita tidak mengizinkan partisipan untuk menyalakan video, jangan dicentang. Kalau kita tidak mengizinkan partisipan untuk buka mic, jangan dicentang. Ya, ini adalah 5 hal yang penting. Ya, sedangkan log meeting sama enable waiting room tadi sudah dijelaskan. Berikutnya adalah kalau kita share screen, kalau kita sebagai host maupun co-host, kita mau biasanya ada suara musik dulu, ya. Begitu kita klik share screen, maka akan muncul di sini ada basic, advanced, sama file.
Di bagian basic ini ada screen, ya. Kita harus centangin ini, share computer sound. Supaya nanti waktu kita ambil musik misalnya dari YouTube bisa terdengar oleh peserta. Ya, peserta dapat mendengarkannya. Suaranya baru muncul. Sedangkan di dalam advance ini ada pilihannya seperti ini, ya. Kalau computer audio kita misalnya kalau tadi di awal acara itu kan ada share slide sama komputer. Kalau nggak mau ada slide-nya, hanya ada suara musik, maka pilih yang ini, ya, komputer audio. Tapi ingat, tetap share sound-nya harus dicentang ya, kalau enggak tidak akan keluar suaranya. Berikutnya ini jarang sekali kita pakai, ya. Jadi hanya saya tunjukin di dalamnya ada apa aja. Oke, sekarang audio setting, ya. Di bagian audio setting ini, begitu kita klik audio setting, maka yang akan tampil di dalam laptop kita adalah seperti ini. Ya, saya anjurkan speaker kita yang biasanya kalau ini dicentang, ini nggak usah dicentang. Ya, mikrofon ini juga automatically-nya nggak usah dicentang, tapi kita bikin mikrofon kita ke maksimum. Sampai maksimum. Ya, supaya saudara tahu, saya di sekitar saya ini sebenarnya ada suara-suara, tapi Bapak Ibu nggak bisa dengar. Gitu. Ada suara air, ya, pelihara ikan, ada filter air, ada AC dan sebagainya, ya. Bahkan saya tepuk tangan aja Bapak Ibu nggak akan kedengaran suara saya, ya. Caranya adalah kita settingnya tadi ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa deh. Tadi kalau tidak salah, kalau Bapak Ibu dengar dengan jelas ya, suara Ibu Vivi ya. Ibu Vivi waktu lagi ketik laptopnya, ketikan di laptop itu kedengaran ya. Saya dengar gitu. Nggak tahu Bapak Ibu dengar nggak waktu sebelum acara dimulai ya. Waktu mungkin ketik-ketik sesuatu kedengaran. Nah, caranya supaya tidak terdengar ya, tidak ada suara yang bisa masuk di sekitar kita, caranya adalah di laptop kita ada suppress background noise. Itu jangan dicentang auto, tapi di high. Jadi waktu kita ketik-ketik, ya, juga tidak akan terdengar oleh peserta. Misalnya di rumah kita ada suara anjing menggonggong, tidak akan terdengar, peserta tidak akan mendengar suara anjing menggonggong. Ya, itu hebatnya, sampai tepuk tangan aja juga nggak akan kedengar. Jadi disarankan kalau kita memberikan pelatihan atau sebagai guru atau sebagai ketua sel group, ya, kalau memakai laptop, pilihlah pilihan yang ini, suppress background noise-nya di posisi high. Sedangkan music dan music and professional audio, ini empat-empatnya dicentang ya, show in meeting, option to turn on original sound, high fidelity, echo cancellation, sama stereo audio. Saya perbesar seperti ini. Ini adalah settingan suara terbaik untuk kalau kita sebagai pembicara atau sebagai guru waktu kita mau mengajar. Ya, kliknya di bagian high. Tapi settingan suara terbaik pemusik dan WL atau singer pada waktu kita mau nyanyi, ya, settingannya ada di sini. Ininya semua empat-empatnya dicentang. Maka suaranya akan bagus sekali kalau menggunakan laptop ya, karena ini kita lagi bicarakan tentang laptop. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang tadi saya bilang bandwidth internet ya, kelihatannya ada 3 paralon ya. Karena saya tinggal di apartemen, ya bayangin, misalnya di dalam sebuah apartemen atau rumah susun deh ya, ada 500 unit ya. Kalau jam 2 pagi kita nyalakan keran air, itu pasti airnya kenceng banget. Jam 2 pagi nggak ada yang pakai. Setuju ya? Tapi kalau lagi jam-jam misalnya jam-jam 9 pagi, 10 pagi, suaranya airnya tidak bisa sekencang jam 2 pagi. Kenapa? Karena banyak yang pakai. Ya.
Itu sama halnya juga, semakin banyak yang menyalakan video, itu jadi kecil nih. Ya, bandwidth kita jadi kecil. Untuk mengirit bandwidth kita, makanya dimatikan videonya. Ya, dimatikan videonya. Oke. Berikutnya. Tadi yang ini ya, kalau yang ini baik saudara sebagai apa namanya, sebagai co-host ya, co-host pasti akan muncul ya, co-host pasti akan muncul seperti ini. Berikutnya co-host dan co-host ya akan muncul. Berikutnya ini adalah ini inti-intinya ya, kuasai settingan di handphone ya, kuasai handphone. Nanti bahan ini juga pasti saya akan berikan kepada Pastor Jojo ya. Nanti yang mau bisa nanti diminta ya. Kuasai settingan ini sama kuasai settingan yang di laptop yang tadi ya. Kuasai settingan yang di laptop tadi. Nah, ada lagi settingan ya, ada lagi settingan di partisipan itu begitu kalau kita klik titik 3 ya untuk host dan co-host itu masih ada settingan seperti ini di dalamnya ya. Kuasai juga settingan di laptop. Biasanya kalau kita tidak mau mengizinkan peserta untuk membuka mic ya kita centang ini ya. Oke. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Saya kembalikan dulu pada Pak Simon ya. Ya, baik Pak Brian, terima kasih untuk pengetahuan yang sudah diberikan. Ini ada beberapa pertanyaan. Cuman nanti ada beberapa pertanyaan itu yang sudah terjawab tadi Pak. Waktu tadi dijelaskan sudah terjawab. Jadi nanti saya akan skip aja. Yang pertama itu di Zoom, kadang peserta keluar masuk karena sinyal. Apa bisa terlihat Pak nama dan jam peserta join untuk data absensi? Bisa Pak. Itu ada settingannya ya. Itu ada settingannya. Nanti itu saya bisa tanyakan. Biasanya yang lebih menguasai itu teman saya. Kalau biasanya itu. Jadi bisa kelihatan keluar masuk itu bisa datanya diambil, data misalnya siapa yang masuk dengan alamat emailnya, jam dia masuk, jam dia keluar, bisa semuanya dalam bentuk Excel itu. Oke. Tapi hanya pihak host saja ya Pak ya yang bisa ya? Iya, kayaknya co-host nggak bisa, hanya host saja. Host ya, baik Pak. Ini terkait dengan virtual background. Tadi ada pertanyaan, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Brian bagaimana cara membuat virtual background. Coba pertanyaannya, bagaimana supaya warnanya nggak pecah? Atau ke bawah semua gitu Pak dibilangnya, warnanya pas sesuai dengan gambar. Oh, oke. Kalau gambarnya tidak proporsional ya memang pasti bisa pecah juga ya. Jadi kita usahakan ambil misalnya gambar dari Google yang kualitasnya cukup baik lah. Ya, cukup baik. Kalau contoh ya ini ya, contoh. Ini kalau saudara lihat, ini saya ambil dari Google nih. Ya, ambil dari Google gambar ini. Kemudian ada tulisan di sini, cara mengakalinya adalah dari foto tersebut saya masukkan dulu ke PowerPoint. Di PowerPoint lah saya bikin itu, tulisan itu. Kemudian saya screenshot. Caranya begitu. Iya, oke. Thank you Pak Brian. Ini pengalaman saya juga nih Pak Brian. Kadang-kadang softwarenya belum terupdate Pak dengan software yang terbaru dari Zoom. Sehingga mengakibatkan dia gambarnya jadi kualitasnya jadi nggak bagus. Bisa juga karena pencahayaannya yang kurang bagus. Jadi pada saat melakukan Zoom, pencahayaan nggak bagus sehingga background-nya jadi pecah. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi tapi memang kalau mau lebih bagus lagi harus sign in Pak. Iya. Kalau sekarang yang gambarnya saya lumayan bagus. Bagus ya. Oke. Nah, itu nggak kelihatan jerawatnya. Itu ada caranya itu sebenarnya. itu ada settingannya lagi supaya kelihatan muka kita jadi mulus.
Oke. Juga itu ada pencahayaan. Memang pencahayaan itu pencahayaan itu eh, jadi usahakan di belakang kita jangan ada 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 cahaya ya, jangan ada cahaya. Usahakan jangan ada cahaya, jadi cari posisi yang terbaiknya. Nah, oke, sekalian ya Pak Samosir, sebelum ini Bapak Ibu tentu lihat di layar itu ada dua gambar ya, Pak Samosir sama saya ya. Betul Pak Ya Samosir? betul. Pak, Ya, Pak Samosir dibuat pakai file ya. laptop ya? Pakai Pakai laptop. laptop. Oke. Nah, caranya adalah kita klik ya, tadi saya klik di titik 3 di gambarnya Pak Samosir itu. Kemudian saya spotlight for everyone. Terus di bagian saya klik add spotlight. Jadi ada dua ya. Jadi bisa dibikin. Misalnya coba Bu Vivi bisa dinyalakan videonya coba sebentar. Ya, misalnya kalau kita mau 3 orang, ya saya add spotlightnya Bu Vivi. Jadi 3 orang sekarang nih. Hmm. Ya. Jadi kalau mau bikin 2 orang bisa, mau 3 orang bisa, mau 4 orang juga bisa. Ya, terima kasih Bu Vivi. Setelah itu misalnya kita mau remove Bu Vivi juga remove spotlight. Jadi kembali lagi jadi 2. Begitu. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah acara ada 3 orang yang sedang diskusi sesuatu, kita bisa spotlight 3 orang gitu. Tapi setelah 3 orang menjadi 2 orang, ya kita kembali lagi menjadi 2 orang. Bisa seperti itu. Ya, itu namanya spotlight. Itu hanya bisa dilakukan oleh host sama co-host ya. Partisipan tidak bisa melakukannya. Ya, Oke. silakan Pak Mosir. Baik, yang berikutnya bagaimana merekam video Pak dari Zoom tanpa request dari host untuk komputer Windows? Nggak Pernah bisa. coba katanya nggak bisa. Nggak bisa. Harus diizinkan. Harus Karena diizinkan. host yang punya acara ya Pak, jadi harus Iya, izin dia untuk nge-record. ya betul. Oke. Kemudian apakah ada tips Pak cara pakai Zoom yang pakai HP yang open kamera, tapi datanya tidak besar yang terambil? Setahu saya nggak ada sih. Jadi Ya. kalau seandainya kalau kita semuanya nyalakan video ya di dalam acara, 1 jam kira-kira kalau kita pakai kuota ya, kira-kira kalau kita pakai kuota itu bisa kemakan 1 sampai 1,5 giga kuota kita kesedot. Ya, itulah sebabnya kita mau irit kuota dan juga supaya kualitasnya bagus, caranya adalah kita mematikan semua video. Itu salah satunya, ya. Ya. Ya, Yang silakan Pak berikutnya, Samuel. apakah meeting itu ada maksimalnya Pak? Misalnya maksimal cuma boleh 2 jam gitu. Kalau yang berbayar tidak ada, Ya, ya unlimited ya Pak ya. mau ya unlimited. Tapi kalau yang tidak berbayar hanya 2. Maksudnya yang tidak berbayar hanya 40 menit. Tapi kalau mau lebih dari 40 menit boleh, bisa. Tapi partisipannya hanya cuma 2 orang. Mau ngomong sepanjang malam juga nggak putus-putus kalau cuma 2 orang. Kalau misalnya Oke. orang buat pacaran ya ini ya. Jadi itu setahu saya pernah baca. Jadi pemilik Zoom itu sebenarnya awal-awalnya dia eh, menciptakan ini hanya untuk pacaran sama sama pacarnya dia. Jadi kalau 2 orang kita mau gunakan 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak akan putus tuh. Tapi kalau 3 orang yang tidak berbayar ya pasti 40 menit putus. Ya. Jadi ada pertanyaan Pak, mungkin nggak tahu kalau Bapak bisa jawab atau tepatnya Ibu Ya, Vivi yang harus jawab nih. ya. Pak, bagaimana caranya menggunakan Zoom penyembahan seperti tadi sebelum acara? Gimana supaya instrumennya bisa terdengar? Apa itu harus direkam dulu? Dan juga yang ada teks lagunya. Oh, yang ada teks lagunya. Ya, Oke, yang tadi yang waktu penyembahan Bu Vivi tadi. oke. Bu Pipi mungkin jawab dulu, Bu Pipi. Kalau saya, kan kalau Zoom itu kan memang digunakan untuk meeting. Jadi setahun yang lalu saya melakukan beberapa percobaan, Pak Brian. Jadi Hmm. percobaan supaya tadi saya mainkan musik, instrumen itu bisa kedengaran clear gitu, kedengarannya bagus. Jadi saya kasih tambahan di mana saya pakai speaker di sini, speaker aktif Pak.
Jadi suaranya tuh besar di sini gitu loh Pak. Iya. Bagus kedengarannya segitu. Terus untuk yang running tag di Zoom itu saya belum dapetin Pak Brian. Siapa tahu dapet gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai share screen ketika lagu pujian, kan lebih enak ya kalau saya nyanyi itu ada gitu di situnya. Mudah-mudahan sih Zoom bisa ya. Iya, iya. Sebenarnya bisa kalau misalnya teks lagunya di dalam PowerPoint, ya. Kemudian misalnya Bu Vivi main gitar nih sambil nyanyi dengan settingan yang tadi yang diajarkan tuh, yang turn on original sound itu, ya. Jadi bisa seperti itu. Tetap jelek Pak. Turn on original sound saya udah pakai. Saya udah pakai juga yang gitar. Laptop itu. Ya, laptop. Laptop dan handphone saya coba. Saya 12 cara saya udah coba semuanya. Dan yang paling bagus adalah saya harus, jadi kalau misalnya pakai gitar itu harus masuk ke speaker lagi gitu Pak, masuk ke speaker. Jadi dibantu, jadi apa sih dB suaranya kita, apa sih namanya double, apa sih kalau dB itu dB apa tuh Pak Simon, namanya itu saya lupa. Jadi maksudnya pengaturan desibel. Desibelnya gitu harus seimbang sama suara kita. Karena kenapa? Ketika saya teliti, suara kita kan akan lebih besar masuk ke speakernya handphone atau speakernya di laptop. Jadi si suara itu akan kalah sama kita. Makanya kenapa lari-lari tuh kayak apa ya? Kayak kena angin gitu Pak. Jadi kayak nggak enak gitu ya. Kayak lagi di jalan tol gitu kan, pokoknya nggak enak aja. Jadi nggak enak gitu. Terus gitu, kalau misalnya saya share sound juga di sini, kalau misalnya dalam bentuk video, saya coba juga ternyata bukan hanya di sini kan ada ya Pak, di sini kan ada ketika kita share di sini mungkin tadi Pak Brian juga harusnya tambahin aja Pak untuk yang optimal video klip Pak. Kalau misalnya video klip itu kalau kita share maksudnya video yang ada suaranya, misalnya saya nyanyi nih, kalau kita nggak optimasi kita nggak centang, itu akan kayak lari-larian. Suara saya itu kayak terlambat gitu. Delay. Iya. Antara suara saya yang masuk di Zoom sama mulut saya itu akan delay Pak. Itu saya coba juga. Jadi harus dua-duanya dicentang gitu. Itu mungkin masukan dari saya, tambahan dari saya gitu. Karena saya memang 1 tahun kemarin memang benar-benar cari cara gimana caranya pujian penyembahan bisa dinikmati oleh peserta Zoom gitu. Terima kasih. Oke, Bu Vivi coba tepuk tangan Bu Vivi. Yang kencang. Nyalakan mic-nya dulu. Tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Kalau tepuk tangan, ya, suaranya itu tidak bocor kalau kita pilihnya high. Saya nggak bocor ya Pak. Soalnya saya udah pilih high. Ya. Enggak. Jadi kita nggak kedengaran. Kalau orang tepuk tangan juga gak kedengaran. Kalau tepuk tangan aja gak kedengaran, pasti suara-suara di sekitar kita tidak akan kedengaran juga. Ya. Oke. Saya coba menjawab dulu ya. Kalau share screen ini contohnya ya. Contohnya kita kan biasa ke Google ya. Ini adalah tadi ini yang test speed ya. Yang test speed ini contoh sekalian ya. Nah, ini kecepatan di tempat saya dengan menggunakan Indosat ya. 29 Mbps. Makanya dari tadi saya yakin suara saya stabil ya, tidak ada putus-putus. Uploadnya juga oke. Bisa share screen-nya, misalnya kita di sini ya, masuknya misalnya kita ke YouTube. Kalau kita ke YouTube, contoh kita ketik Sari Simorangkir. Klik Sari Simorangkir, ya. Di dalamnya Sari Simorangkir ini banyak sekali lagu-lagunya, ya. Contoh ini. Ini misalnya contoh. Supaya ini bisa terdengar, ingat kita harus tunggu ya, skip ad-nya dulu. Kita harus di sini juga ada pilihan stereonya. Dan di sini juga ada pilihan ya Bapak Ibu ya, quality-nya. Ya. Ini contoh aja sebentar.
Ku pandang wajahmu, ya Bapakku, dengan senyumanmu kau meneduhkanku. Oke, ini hanya sekilas saja. Jadi kita bisa juga ambil yang dari YouTube yang ada teksnya juga sih. Begitu kira-kira Pak Samosir. Mic-nya Oke, masih. Pak Brian. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya itu adalah, kalau mau menulis di whiteboard, apakah butuh pena khusus, Pak? Enggak butuh sih. Kecuali dia pakai Jadi tablet ya. Ya, mouse pakai saja ya, tablet. bisa ya? Bisa. Pakai mouse aja bisa. Kita kasih coba ya, supaya nggak penasaran ya. Ini contohnya ya. Ini kalau kita mau bikin bulatan, misalnya ya, kita mau gambar panjang gitu bisa ya, seperti itu ya. Ini contoh aja. Jadi di dalamnya ini juga banyak ini nantinya. Bisa dihapus juga ya, kalau kita mau hapus tuh kita hapus ya. Mau ganti warna juga ada, banyak sekali warnanya. Mau yang itunya lebih tipis juga ada. Dia punya apa namanya? Dia punya pennya ya. Jadi banyak sekali. Itu contoh. Ya. Oke. Baik, Pak. Selanjutnya, pada saat saya screen, kadang-kadang terlihat partisipan video gitu di layar. Apakah ada caranya agar saat saya screen tidak terlihat? Maksudnya gini kali ya, pada saat dia mau share screen, yang muncul itu adalah screen bukan yang diinginkan gitu, Pak. Sehingga akhirnya jadinya jadi kayak ketahuan gitu loh, Pak. Nah, bukan Oh, itu. Iya, ada screen bisa, yang lain bisa, ya bisa. gitu. Bisa. Bisa. Ini agak susah dijelasinnya ya. Jadi pada waktu share screen itu langsung kita udah buka sih. Begitu itu kita udah jangan pakai screen lagi. Tapi langsung kita, kalau ini kan seperti ini saya kasih contoh, ini kan kelihatan gitu kan. Nah, seperti saya pindah-pindah begini kan kelihatan. Caranya ada waktu share screen, kita masuk ke langsung PowerPoint atau yang bagian yang kita udah siapkan. Jadi kalau misalnya ini, udah langsung masuk ke sini. Iya. Begitu. Ya. Biasanya pilihannya kalau ambilnya yang desktop, Pak. Kalau ambil yang desktop, pindah-pindah Ya. screen itu akan kelihatan. Iya. Dan satu lagi, pas lagi ngomongin ini juga, co-host juga bisa mematikan share screen-nya orang. Ya. Share screen-nya orang bisa dimatikan. Bu Vivi coba matikan share screen saya. Tahu nggak kira-kira caranya? Iya, betul. Ya. Jadi co-host itu bisa mematikan share screen-nya dari co-host yang lain maupun host. Ya, bisa dilakukan itu. Ya, silakan berikutnya. Baik. Yang berikutnya adalah bagaimana membuat break room di Zoom. Memang itu penjelasannya agak ruwet juga sih itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh host sama co-host saja sih. Ya. Gitu. Nah. Baik. Ini memang yang menanyakan virtual background ini banyak loh, Pak. Tapi saya nggak bacakan karena tadi Pak Brian sudah jelaskan virtual background itu belum bisa di HP. Jadi untuk Iya, Bapak betul. Ibu yang bertanya mengenai virtual background di HP, memang masih belum bisa, hanya bisa lewat laptop. Iya, mudah-mudahan nanti beberapa tahun lagi ada fitur-fitur yang terbaru dari Zoom untuk di handphone ya. Karena yang handphone memang penasaran banget juga, saya tahu. Bukan hanya yang sekarang aja, banyak yang bertanya, yang pengen juga ada virtual background di laptop juga. Di handphone juga maksudnya. Ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara create link Zoom dan invite peserta Zoom-nya? Create link-nya. Ya, create link Zoom dan invite peserta Zoom-nya. Oke, coba ya. Sebentar. Sebenarnya kalau Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ada kelihatan ini nggak ya? Ada kelihatan yang
warnanya hijau dicentang. Dia bentuknya kayak perisai kecil, warna hijau, kemudian dicentang benar gitu ya. Ada? Di tempatnya Pak Samosir ada? Ada. Di mana Ada. tuh, Pak Brian? Ada Kiri turn on atas, ya? Pak. Turn Di on sebelah original kiri sound ya? atas. Yang sebelah recording, Pak. Nah, Ya, di sebelah di recording atas ya? ada ya? Ya ada. Nah, begitu diklik, langsung kelihatan nih meeting ID-nya, host-nya, Impact Community ID, passcode-nya, invite link-nya. Bisa langsung copy link-nya aja, langsung kirim ke orang gitu. Ya, Di situ ini kalau bisa. yang sudah berjalan ya. Ya, kalau yang belum berjalan pada waktu kita bikin schedule. Ya, baik. Apa perbedaannya Zoominar dan webinar? Webinar setahu saya tidak ada mic ya, jadi kita tidak bisa bertanya ya. Mungkin kita hanya bisa chat aja. Dan memang webinar pasti lebih mahal itunya pemakaiannya. Kalau Zoom ini yang kapasitas 100 kan cuma $16,99. Kalau yang 500 berapa, yang 1000 berapa lebih itu. Kalau webinar pasti lebih mahal. Gitu. Ya. Berikutnya, kenapa video yang ditampilkan macet-macet saat dilihat peserta lain? Ini pasti pengaruh sinyal ya, Pak ya? Iya, betul, pengaruh sinyal ya, pengaruh sinyal. Jadi ya memang ya mohon dimaklumin lah kalau di Indonesia karena kita masih 4G baru mau coba 5G ya padahal 4G aja nggak stabil. Tapi kalau misalnya di luar negeri, di Aussie, di Singapura itu pasti lebih bagus dari kita mereka. Ya. Pengaruh Berikutnya, sinyal. bagaimana bisa diajarkan bagaimana membuat ID meeting dengan password yang selalu sama. Jadi setiap mulai Zoom tidak usah repot masukkan ID dan password yang berbeda. Ini partisipan nih. Nggak ditanya sih Pak, maksudnya nggak disampaikan apakah dia partisipan atau bukan. Ya. Sepertinya sih harusnya sih host ya Pak ya. Iya. Kalau tidak bisa buat. Iya, kalau partisipan nggak punya kuasa ya. Nggak punya kuasa apa-apa untuk menentukan meeting ID dan password. Jadi itu hanya ada di host ya, hanya ada di host. Oke, saya coba bantu dengan ini deh ya, coba ya. Sebentar ya. Coba bantu dengan misalnya yang ini. Oke ya, Bapak Ibu, ini adalah di laptop ya. Oke. Di laptop ini ya. Ini posisi yang pertama kita harus melihatnya begini. Seringkali orang berkata, loh kok di laptop saya nggak ada fitur ini, nggak ada fitur itu ya. Caranya adalah Bapak Ibu coba di sini, bagian sini ya, check for update. Di-update dulu supaya dapat Zoom yang paling terbaru. Yang terbaru lah ya di sini. Ya. Nah ini yang saya sebut sebagai settingan di luar ruang Zoom. Kalau yang tadi yang barusan tentang link ID itu di dalam ruang Zoom. Ini di luar ruang Zoom sebelum masuk ruang Zoom nih. Nah kan biasanya kita schedule ya. Schedule biasanya kalau itu nanti saya tunjukkan ya. Ini adalah yang tadi saya bilang ya di website ya. Kita biasanya di website di Google kita ketik Zoom, sign in, masuk email kita dan di dalamnya itu banyak sekali pengaturan nanti bisa dilihat dan dipelajari pelan-pelan ya. Berikutnya biasanya kita masuk ya pakai email, pakai password. Nah, di dalamnya nanti kita bisa lihat nih yang udah kita buat ini. Ya, yang sudah kita buat. Yang kita sudah buat apa-apa aja. Ini adalah contohnya kalau kita setting ya. Topiknya dikasih topik apa, kapan, jam berapa, dan seterusnya. Nanti di bawahnya itu ada linknya. Ya, itu di bawahnya ada linknya, bisa kelihatan
di situ. Dan ada satu lagi ya. Nah, ini ya setelah kita schedule ada security ya. Ini semuanya bisa di sini diambilnya. Satu kali pada waktu saya di sebuah acara, mereka memberikan kepada saya sebuah link ya. Kemudian saya masuk 15 menit lebih awal. Tapi waktu masuk ke dalam saya cukup kaget. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada siapa-siapa, hanya saya gitu. Ternyata hostnya salah setting selama ini yang tidak dia ketahui. Jadi diperhatikan, ini ada namanya advanced option. Dia centang ini nih, allow participant to join anytime. Jadi kapan saja orang bisa join masuk di dalam ruang Zoom, ya. Jadi diingatkan ini tolong jangan dicentang, ya, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu, Pak Samosir. Ya, baik Pak Brian. Ini juga ada yang penasaran Pak, bagaimana mengambil foto bersama katanya. Bagaimana bisa menampilkan semua peserta dalam satu screen? Laptop ya? Ya, laptop. Ya, kalau laptop itu ada di setting video setting. Dulu hanya bisa 25, sekarang bisa 49. Ya, tunggu ya. Ini apakah ada 49 yang bisa? Kemudian dia ada tulisan begini ya, kalau kita udah di video itu, video setting, kemudian di dalam video setting itu kan pertama ada kamera, my video, terus selanjutnya sampai paling bawah itu ada maksimum partisipan display per screen in gallery view. Ya, ada centang 25 atau mau centang 49. Nah, centang yang 49 caranya adalah kita pencet tombol Windows di laptop kita sama tombol namanya PRT-SC, print screen, bersamaan. Itu cara ambilnya. Saya ulangi ya. Pencet tombol Windows dan kemudian pencet tombol PRT-SC. Ada tulisan PRT-SC biasanya di atas-atas tuh setelah F10, F11, F12 itu biasanya PRT-SC di situ. Nah, jadi itu bisa dilakukan, kemudian bisa nanti kita juga edit ya, terangin ya kontrasnya, mau cropping dan sebagainya di situ. Ya, begitu kira-kira. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana kalau saat orang sedang presentasi atau share screen materi presentasi, tapi dia juga mau lihat mukanya dia gitu, Pak? Yang presentasi ya? Ya, yang presentasi, si presenternya mau lihat wajahnya sendiri. Iya, bisa. Dia nyalakan videonya. Ya. Kemudian nanti ditaruh di sebelahnya gitu kan, Pak ya? Tinggal dipilih, ya, nanti tampilannya akan di sebelahnya. Betul. Baik, tadi sudah dibahas ini bagaimana masukkan teks lagu pada PPW. Oh iya, fungsi remote control itu apa ya? Fungsi remote control itu sebenarnya banyak juga. Kita juga bisa contohnya memberikan kuasa kepada orang lain untuk mouse dia yang bergerak. Bisa. Seperti itu. Ya, banyak sekali memang di dalam remote control itu juga. Itu nanti juga di dalam pilihan itu ada mono sama stereo juga ya, suara stereo kita juga pilih yang biasanya suara stereo ya. Dan banyak sekali sih memang pilihan-pilihannya di situ. Tapi saya mau kasih tips sedikit juga untuk yang pakai laptop ya. Misalnya contohnya Pak Simon deh ya. Pak Simon kalau pencet Alt, tombol Alt sama A itu adalah untuk mematikan mic. Ya, untuk menghidupkan sama juga Alt sama A. Ya, itu untuk Windows ya Pak ya? Ya, coba aja. Nah, Bu Vivi lagi coba itu. Ya. Bisa Pak. Ya. Nah, itu caranya. Jadi itu banyak sekali caranya. Ya, kalau untuk video juga ada. Video itu Alt sama V. Ya. Sama V. Alt sama V.
Ya, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Brian ini bagaimana cara kita bisa live YouTube lewat Zoom. Tadi sudah dipraktekin ya bahkan ya. Kemudian bagaimana cara icon speaker dihilangkan, bukan dicentang muted, jadi tidak bisa berbicara dan tidak bising jika membuka dua Zoom yang sama. Pakai HP atau laptop nih? Oh, dia nggak sampaikan ya. Oke. Kalau seperti itu, kalau berdekatan orangnya di dalam jarak misalnya 5 meter, pasti kalau dua-duanya nyalakan audio, pasti akan bising, ya, akan bertabrakan. Jadi caranya adalah yang tadi kalau di HP, di more .3, salah satu alat itu disconnect audio. Pilih disconnect audio. Seperti contoh saya, bagaimana kita tahu kalau Bapak itu di partisipan, ngomong-ngomong Pak Samosir, settingan udah high belum yang itu? Sudah. Suppress back noise. Oh, suara anjingnya kedengaran tuh. Masih kedengaran ya? Berarti terlalu keras ya Pak ya? Gonggongnya terlalu keras maksudnya. Suara anjing menggonggong kedengaran juga. Oke. Terlalu gahar berarti anjingnya suaranya. Oke. Jadi kalau di partisipan ya Bapak Ibu, kan ada logo search find a participant. Kalau klik nama saya Brian Lucas Wong, ada 2 alat ya, ada 2 alat. Satu, tidak ada mic-nya kalau Bapak Ibu lihat. Nah, itu adalah salah satu cara untuk disconnect audio. Jadi hanya satu speaker aja yang nyala. Speaker HP saya tidak menyala. HP saya hanya untuk saya dapat melihat aja. Tetapi kalau yang di laptop ya adalah speaker yang saya bisa dengar. Gitu. Padahal berdekatan, jaraknya hanya 10 cm kan. Taruhnya di sebelah-sebelahan. Pak Brian? Tidak mendengung. Iya, Bu Vivi. Pak Brian, maaf, boleh saya kasih masukan untuk yang dua handphone? Iya. Karena satu lagi yang saya sudah coba, ketika ada 2 handphone, satu handphone itu harus pakai earphone. Iya. Jadi itu tidak akan tabrakan. Karena suami saya pun tadi ikut di sini dan saya itu berdekatan. Jadi dia lagi cek sound saya bagus nggak gitu kan. Jadi pakai earphone Pak. Itu satu yang saya coba. Itu aja Pak. Kasih. Betul. Itu juga udah di awal tadi saya juga sempat sampaikan ya. Jadi intinya kalau kita mau pakai 2 alat, untuk dua-duanya dengar, duduknya berdekatan nih. Misalnya suami istri nih, duduknya berdekatan. Tetapi kalau nontonnya di satu HP, rasanya terlalu kecil. Mau masing-masing peganglah HP-nya, gitu ya. Untuk dapat melihat aja. Nah, yang satu nyalakan audionya, yang satu matikan audionya. Atau kalau mau, ya satu pakai earphone, satu dengar lewat audio HP-nya sendiri, seperti itu. Oke, Pak Brian. Ya. Ini ada yang kasih masukan, Pak. Dikatakan dari Pak Petrus bahwa sekarang ini virtual background di HP itu sudah bisa tergantung dari OS HP-nya. Nah, dia bilang bahwa dia pakai Samsung Note 10 dan Xiaomi Note 9 sudah bisa disetting. Betul. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sesuai dengan versi HP-nya boleh dicoba. Iya. OS, iya, saya memang juga mendengar seperti itu, ya. Tapi masih banyak yang belum bisa kalau HP-HP yang lama itu. Ya, kemudian ada yang bertanya begini, Pak. Mungkin karena tadi Pak Brian banyak menceritakan tentang host, ini ada yang tanya, bagaimana cara meminta jadi host? Caranya adalah kalau host mengizinkan dia jadi host, gitu. Pertanyaan yang bagus, saya jadi ingat ya. Sekarang contohnya ya, Impact Community ID ini kan host nih. Ini namanya siapa ya, Pak Samosir? Hosi namanya. Hah? Hosi. Hosi. Oke, ya, Hosi ya. Ibu Hosi ya. Saya baru ingat sesuatu yang mau saya sampaikan. Contohnya ini ya, seandainya di tempatnya Ibu Hosi ini, internetnya tiba-tiba jelek nih, tiba-tiba. Wi-Fi-nya tiba-tiba putus nih. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Zoom akan memilih salah satu co-host
untuk jadi host. Sampai Ibu Hosi masuk kembali ke ruangan, baru bisa kembali jadi host. Itulah fungsinya juga salah satu fungsi dari co-host. Ya. Nah, perlu diingat juga bahwa di dalam Zoom ini, seandainya kita tidak mengangkat co-host, ya, seandainya tidak mengangkat co-host. Ini kita kasih contoh aja ya, misalnya Ibu Hosi di dalam sebuah pertemuan ada 10 orang, Ibu Hosi jadi host, kemudian yang lain jadi partisipan, tidak ada seorang pun jadi co-host. Tiba-tiba WiFi dia lagi gak stabil, putus, ya, keluar dari ruang Zoom. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Zoom akan memilih salah satu peserta untuk jadi host. Kalau pesertanya yang jadi host itu tidak mengerti caranya, ya, maka akan mengalami kesulitan sekali itu, problem, ya, kalau dia tidak bisa mengembalikan atau tidak bisa menutup ruang Zoom ataupun mengembalikan kepada Ibu Hosi. Seandainya pada waktu Ibu Hosi nanti masuk di ruang Zoom dan tidak bisa jadi host, ya, misalnya terputus 5 menit. Waktu masuk kembali akan susah sekali untuk jadi host. Harus orang yang ditunjuk oleh Zoom yang akan mengembalikan posisinya ke host, ya. Nah, contoh yang lain. Yang lain adalah seandainya ya saya sih mengelola ada 4 Zoom, ya. Zoom dari Badan Pengurus Daerah, ada 1 yang kapasitasnya 100 orang. Kemudian yang di gereja kami ada 3 yang ukurannya 1000 sama 500. Kadang-kadang ada gereja atau seringlah banyak gereja yang mau meminjam kepada kami untuk sebuah acara. Jadi biasanya pasti kita tidak memberikan kepada mereka email dan passwordnya. Jadi saya yang buka dulu ruang Zoom, saya jadi host, saya tunggu sampai dia masuk, ya, yang mau meminjam, baru saya alihkan dia. Misalnya namanya Andi, misalnya. Saya baru alihkan dia ke Andi jadi host. Setelah itu saya pasti meminta dia untuk mengangkat co-host dulu beberapa orang, ya, minimal 1. Supaya apa? Kalau nanti tiba-tiba mana tahu ya terputus, jadi co-hostnya itu akan menjadi host. Setelah itu baru saya keluar dari ruangan. Jadi caranya adalah memindahkan dari saya yang sebagai host kepada si Andi yang jadi host karena dia mau meminjam Zoom-nya kita, gitu. Dan bisa dilakukan berulang-ulang, ya. Seperti sekarang nih, kalau misalnya Ibu Hosi mau pindahkan hostnya, mau pindahkan kepada Pak Samosir bisa, mau kepada Pak Sony bisa. Nah, nanti habis itu Pak Sony misalnya mau kembalikan lagi kepada Ibu Hosi juga bisa, ya. Itu bisa dipindah-pindah, intinya bisa dipindah-pindah, ya. Contoh nih, misalnya di dalam sebuah acara, Ibu Hosi tiba-tiba mendadak ada urusan nih. Waduh, ada urusan, dia harus tinggalkan ini. Nah, dia bisa hostnya itu pindahkan misalnya ke Ibu Vivi. Begitu hostnya dipindahkan kepada Ibu Vivi lah yang bertugas nanti untuk menutup ruangan Zoom ini supaya benar-benar meeting for all. Begitu kira-kira. Baik, thank you Pak Brian. 2 terakhir ya Pak ya. Jadi yang 2 terakhir itu, yang pertama adalah bagaimana menggantikan kamera di laptop karena kurang bagus dengan menggunakan HP sebagai kamera webcam. Jadi dia pakai laptop, cuma kamera laptopnya kurang bagus, jadi dia mau gantikan kamera laptopnya menggunakan HP sebagai webcam gitu Pak. Rasanya ya berarti bisa begini. Maksud dia mungkin adalah waktu dia ngomongnya dari laptop. Tapi videonya adalah video dari handphone. Saya kasih contoh ya, Saya matikan video saya ini, ya, saya remove saya ini dulu. Begitu saya nyalakan video yang di handphone saya, maka akan terlihat seperti ini. Nah ini, bentar ya, saya coba. Maka akan terlihat seperti ini.
Mungkin maksudnya adalah seperti ini, Ya, betul. ya. Jadi handphone saya jadikan video, laptop saya hanya untuk pakai mic-nya, seperti itu. Ya, mungkin maksudnya adalah seperti itu. Jadi tetap bisa dilakukan. Oke. Ya, thank you Pak Brian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kenapa pada saat di breakout room ada chat masuk dari co-host, tetapi co-hostnya nggak ada di breakout room. Gimana? Bisa diulang? Kenapa bisa ada chat masuk dari co-host pada saat di breakout room, tapi co-hostnya itu nggak ada di breakout room? Iya, bisa. Karena dia semacam apa ya? Dia semacam mengelola. Breakout room itu seperti ruangan yang kecil-kecil gitu ya. Jadi dia bisa chat kepada breakout room 1, 2, 3, ya, misalnya memberitahukan kepada mereka, ayo kita kumpul lagi kembali ke ruang utama, gitu. Dia tetap bisa melakukan komunikasi seperti itu. Ya, oke. Ternyata ada masuk satu lagi nih Pak. Ada yang bertanya. Iya, boleh. Di Zoom-nya dia, partisipannya yang 49 itu nggak bisa dicentang. Kenapa ya? Apa yang perlu disetting? Nggak bisa, tapi muncul ya 49 ya. Muncul. Oke. Kalau muncul tapi tidak bisa dicentang, mungkin nggak support ya? Iya, Atau nggak support. gimana? Iya. Itu biasanya dari OS-nya Pak. Iya. Dari OS dari laptopnya itu nggak support. Iya. Mungkin ya Pak Simon, sekali lagi yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Coba saya ini ya. Nah, ini coba bantu kita. Ya, ini saya membuat ini untuk membantu kita apa yang kita pelajari hari ini ya. Dari mic, video, share screen, chat, rename, mute, open entry, log meeting, waiting room ya. Di dalam cell group ya, di dalam cell group, apakah kita mau settingnya semua orang bisa berbicara? Jadi settingannya bisa kalau di situ bisa on, bisa off ya. Tergantung. Ini juga bisa on, bisa off. Tergantung acara di cell group itu seperti apa. Kalau kita tidak mau orang bisa share screen partisipannya, ya berarti kita off ya. Kita off kan. Chatnya bisa mau on ya kalau chatnya. Rename boleh rename on ya. Begitu dia masuk kita nggak mau dia buka mic misalnya, ini off ya. Setelah misalnya semuanya udah masuk 10 orang di cell group misalnya, 10-10-nya udah masuk, kita nggak mau ada orang tiba-tiba penyusup yang lain masuk, ya kita off kan. Ya kita on kan maksudnya ya, kita on kan. Waiting room ya bisa on, bisa off. Ini adalah contoh setting-setting di dalam setiap acara itu pasti berbeda ya. Jadi tergantung dari acaranya apa yang mau dilakukan. Satu lagi adalah saya ingin coba ya kita ini. Misalnya apakah tanpa menjadikan pembicara co-host, pembicara dapat melakukan share screen? Kira-kira jawaban saudara apa? Bisa. Bisa nggak? Bisa kalau dicentang Pak multi iya. screen bisa. Di settingnya allow participant to share screen. Cuma resikonya berarti semua orang bisa share screen. Itu resikonya di situ. Ya. Itu resikonya di situ. Jadi tetap bisa share screen walaupun pembicaranya tidak dijadikan co-host. Ya. Oke, ini hanya tadi untuk kita ini aja. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan lagi silakan. Sudah, Pak Brian, sudah habis. Oke. Terima kasih banyak Pak Brian. Terima kasih. Thank you semuanya.